Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Islam terkait masalah parenting. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa hadir di majelis ini yang kalau minggu lalu mungkin kita bisa bertanya, kita hadir di majelis ini itu karena kita atau karena Allah? Kan ini kemarin kita bahas ya. Kita hadir di majelis ini itu karena kita atau karena Allah yang menggerakkan kita? Kita mendidik anak kita dengan baik itu karena kita atau karena Allah? Kita mendidik anak kita buruk misalnya, itu karena kita atau karena Allah? Anak kita menjadi anak soleh, melakukan amal soleh yang banyak, itu karena anak kita atau karena Allah? Atau kalau ada banyak anak durhaka, anak yang bermasalah, itu karena anak itu atau karena Allah? Maka ini kalau dipertanyakan ada 3 jawaban. Jawaban versinya mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlu Sunnah. Ini jawaban yang mana kira-kira yang benar? Nah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa persoalan hal ini sebenarnya itu bukan persoalan kaum muslimin. Itu tidak menjadi persoalan, tapi lalu kemudian menjadi persoalan kaum muslimin itu ketika kaum muslimin sudah mulai berdakwah di daerah-daerah yang berkembang filsafat. Jadi ketika kaum muslimin melakukan ekspansi sampai di daerah yang berkembang filsafat, maka ada pertanyaan filsafat yang tidak terjawab, tidak selesai-selesai, yaitu terkait masalah free will. Apakah manusia itu punya kebebasan untuk memilih tindakan, atau ada di luar manusia yang memilihkan tindakan itu? Maka di aliran filsafat itu ada 2 aliran. Pertama itu ada yang menjawab bahwa manusia punya kebebasan penuh, ini namanya aliran epikurisme. Ada yang mengatakan manusia itu seperti boneka, ada di luar manusia yang mengendalikan manusia, itu aliran stoisme. Ketika kaum muslimin itu datang ke sana, maka kaum muslimin mulai menjawab yang benar epikur atau stoisme. Dibukalah Al-Quran, ternyata ketemu banyak ayat, misalnya wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ada ayat begini. Wah, ini berarti memperkuat ini manusia itu seperti sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga Quran surah At-Taubah 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi kalau lihat ayat ini dan sejenisnya, itu seolah-olah memang bisa kita lihat Allah itu yang mencatat segala sesuatunya di muka bumi ini. Konsekuensinya berarti kita hanya sekedar mengikuti apa yang sudah menjadi catatan Allah. Apalagi kalau ayat As-Safaat 96 itu ditakwil dengan cara yang keliru. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ini berarti kita diciptakan oleh Allah, termasuk Allah menciptakan apa yang kita perbuat. Nah, lalu seperti apa kita mendudukan persoalannya? Bayangkan kita sekarang pergi ke masa lalu ketika persoalan filsafat itu muncul. Mereka bertanya-tanya, manusia punya free will atau tidak? Apakah manusia itu dipaksa melakukan perbuatan baik atau buruk, ataukah manusia itu diberi kebebasan memilih? Ini pertanyaan mereka. Apakah manusia diberi pilihan melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkannya, atau sama sekali manusia tidak diberikan pilihan? Jadi point of view-nya kita lihat itu adalah manusia itu sendiri. Manusia punya kebebasan atau tidak? Kalau itu masalahnya, itu gampang menjawabnya. Tapi kalau kita baca Quran, point of view-nya itu adalah Allah, menyangkut ilmu Allah, menyangkut iradah kehendak Allah, menyangkut catatan Allah misalnya. Apakah Allah yang menciptakan perbuatan atau tidak, itu berarti kita membahas bahasan yang lain. Point of view-nya adalah Allah. Kita mengulik-ngulik tentang Allah dengan akal kita. Maka dengan teori berpikir sebenarnya kita tidak bisa. Kita hanya tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi dari awal sampai akhir. Allah mencatat segala sesuatu. Allah punya kehendak. Itu kita sudah selesai masalah itu. Karena cukup kita imani ya seperti itu. Tapi kalau point of view-nya adalah manusia, perbuatan manusia, tinggal dilihat sekarang. Ternyata perbuatan manusia itu ada dalam dua keadaan. Ini kita lihat ya faktanya. Kita tidak usah buka Quran ya. Pertama adalah ada perbuatan yang itu benar-benar kita kuasai. Saya misalkan ngomong, atau saya diam, saya mengangkat tangan, saya lepas tangan, itu kan kita kuasai. Bapak sekalian datang ke sini, nanti pulang, itu kan kita kuasai. Kita punya kebebasan memilih. Kita tidak peduli itu siapa yang menggerakkan, ya enggak? Kita hanya bebas memilih. Itu bebas kita. Kita tidak perlu berdebat itu angin yang menggerakkan atau apa, ya, atau alam, atau ada faktor-faktor neuron di otak kita, sambungan-sambungan di otak kita. Soalnya kita enggak, kita tuh punya pilihan. Saya mau begini, saya sadar nih. Itu punya pilihan. Tapi ada yang kita itu tidak punya pilihan terkait perbuatan. Misalkan ketika kita misalkan melakukan kalau istilahnya naik motor, hati-hati, tiba-tiba nabrak orang, tiba-tiba ada yang nyelonong, tiba-tiba ketabrak, itu di luar kuasa kita. Atau kita dilahirkan oleh bapak ibu kita, di luar kuasa kita. Kita nggak bisa milih. Jadi ada wilayah yang kita kuasai dan ada yang menguasai kita yang kita tidak bisa memilih. Nah, kenyataannya itu. Dan kenapa kita perlu membedakan ini? Karena kalau kita melihat point of view-nya itu adalah perbuatan kita, apakah itu kita bebas memilih atau tidak, ini relevan dengan masalah Allah menghisap atau tidak menghisapnya. Jadi kalau kita lihat singkat saja, kalau kita bicara tentang keadaan Allah, segala hal yang kita itu bisa bebas memilih, maka berlaku hisab Allah.
Tapi untuk hal yang kita tidak bisa milih, sudah hati-hati jalan, nabrak orang, kita tidak berdosa. Tidak berarti Allah tidak akan menghisap terhadap sesuatu yang kita tidak bebas memilih. Jadi mendidik anak misalnya, kita mendidik anak itu, baik atau buruknya kita mendidik anak itu Allah hisap. Kalau kita mendidiknya buruk karena kita tidak mau memahami ilmu parenting Islami, itu Allah hisap nanti di yaumil akhir, itu akan dihisap, akan menjadi dosa bagi kita. Kalau kita berusaha mempelajarinya, menerapkannya, itu wilayah yang kita kuasai, maka itu kita diberikan pahala dari Allah kalau amal kita itu benar. Jadi enteng sebenarnya persoalannya. Jadi siapa yang menggerakkan kita ke sini? Ya, kalau yang menggerakkan di sini, kita datang ke sini, kita menyengaja, itu Allah hisap. Cukup di situ. Ya, Allah tidak perlu didetilkan. Ini yang datang ke sini mungkin karena di WA sama istri, ya, atau mungkin pas lagi mood datang ke sini. Enggak usah, kita punya bebas memilih. Sekarang mau datang ke sini, kita punya bebas memilih. Itu Allah hisap. Jadi kalau kita datang ke sini itu semata-mata untuk mencari ilmu karena Allah, kita dapat pahala. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau sudah pembahasan itu diarahkan kepada Allah, bagaimana ya catatan Allah itu? Bagaimana ya kehendak Allah itu? Apakah kehendak Allah itu bertabrakan dengan kehendak kita? Kenapa ya Allah itu menghendaki adanya kejahatan? Itu kalau sudah point of view-nya itu Allah, itu udah lain pembahasan. Nah, yang jelas Bapak Ibu sekalian terhormati Allah, kita tahu bahwa Allah itu memberikan pilihan dalam hidup ini di mana kita bisa memilih. Wa hadainahun najdain. Jadi dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya, kita memilih saja, mau milih yang fasik atau milih takwa. Yang jelas kita tahu, ketika kita bebas memilih, maka Allah akan menghisap sekecil mungkin. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, maka niscaya dia akan membalasnya pula. Jadi Bapak Ibu sekalian terhormat, ini penting banget kita pahami, supaya kita itu kalau ditimpa masalah tinggal kita petakan. Masalah ini apakah wilayah yang kita bebas memilih apa tidak? Kalau ada kejadian yang kita tidak bebas memilih, ya misalkan tiba-tiba saja harga barang naik misalnya, atau gini, misalkan kita kehilangan, kita sudah hati-hati, kita kehilangan, sehingga pada saat itu kita tidak bisa memberi nafkah kepada anak kita pada hari itu, kita tidak usah pusing, karena menyangkut masalah rezeki itu wilayah di luar kekuasaan kita. Sehingga segala banyak musibah itu jawabannya cuma satu, bahwa kita kalau dapat musibah, dapat masalah di luar kuasa kita, maka kita cukup bersabar. Karena kita pusing atau tidak pusing, sesuatu yang di luar kuasa kita, kejadiannya tetap saja begitu. Kita punya uang, tiba-tiba ada yang nyopet gitu ya, mungkin kita shock karena kita hilang, tapi jangan diikuti shock itu. Kenapa? Karena itu sudah di luar kuasa kita. Kita mau shock, mau pusing, mau apa, tidak akan berubah. Itu namanya wilayah yang di luar kekuasaan kita. Jadi kalau istilah qada wal qadar, ya, qada. Jadi kita itu hidup tadi ya di dua keadaan. Keadaan yang menguasai kita, keadaan yang kita kuasai. Keadaan yang menguasai kita itu namanya qada. Adapun keadaan yang kita kuasai, saya bisa begini, itu namanya lingkaran mukhayyar. Nah, ini mukhayyar. Kita bisa berikhtiar. Tapi keadaan yang kita tidak punya kuasa itu namanya keadaan lingkaran qada.
lingkaran musayyar, itu di luar kuasa kita. Jadi untuk wilayah dalam hidup ini kita selalu menghadapi dua keadaan itu. Ada keadaan yang kita bisa memilih, kita menguasainya. Ada kekuasaan itu kita tidak bisa memilih. Ya, orang tua kita meninggal tidak bisa milih. Kita tidak bisa terbang, tidak bisa milih. Rezeki kita udah berusaha, tiba-tiba nggak ada kenaikan gaji misalnya, nggak ada bisa milih. Tahun ini misalnya tidak ada kenaikan gaji ASN, PNS, BUMN misalnya, nggak bisa milih. Wilayah yang tidak bisa milih itu namanya lingkaran qada. Maka wilayah yang tidak bisa memilih kita cukup bersabar saja, karena itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, itu adalah qada. Yang kedua itu adalah qadar. Apa itu qadar? Qadar itu adalah khasiat yang dimiliki oleh manusia ataupun benda. Pisau tajam bisa membelah, api bisa membakar, air bisa membasahi. Itu namanya qadar. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah menentukan qadarnya. Manusia itu juga punya qadar. Akal kita bisa digunakan untuk memahami, itu qadar. Kita punya hawa nafsu, kita punya kebutuhan di dalam hidup, itu qadar. Itu sudah ketentuan dari Allah. Kita tertarik terhadap lawan jenis, kita sayang terhadap anak kita, itu adalah qadar. Qadar itu berasal dari Allah. Allah memang memberi itu kepada kita. Dan qadar itu nanti tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi misalkan laki-laki itu qadarnya tertarik terhadap perempuan. Maka satu saat misalnya kita ada dalam satu ruangan berdua-duaan dengan seorang perempuan. Misalnya, tanpa kita sadari, ini ruang sepi. Tiba-tiba ada teman kita perempuan datang. Ketika teman kita datang, kita berdua-duaan, padahal dalam Islam berkhalwat itu tidak boleh. Pada saat itu kita punya pilihan. Nah, ini lingkaran mukhayyar. Apakah kita tetap berdua-duaan ataukah kita kemudian permisi? Itu lingkaran mukhayyar. Kalau misalkan kita memilih berdua-duaan, maka mulai berlaku hisab. Allah melarang itu berdua-duaan. Lalu kemudian curhat-curhatan, ngobrol-ngobrolan, tertarik terhadap lawan jenis. Nah, tertarik terhadap lawan jenis itu tidak kita kuasai. Itu Allah sudah kasih qadar itu kepada kita. Apakah tertarik terhadap lawan jenis itu dihisab? Tidak, tertariknya itu. Tetapi tertarik terhadap lawan jenis, tertarik secara seksual misalnya ya. Munculnya ketertarikan itu kita tidak dihisab. Tapi ketika kita berada dalam ruangan, kita kemudian tertarik, terbayang, ingin melakukan sesuatu, misalnya ya, itu udah dihisab kita. Padahal kita punya pilihan ketika berdua-duaan, kita mau terus berduaan atau kita pergi. Harusnya kita itu pergi. Harusnya kita pergi. Nggak bisa kita, ini kan sudah ketentuan Allah, saya tertarik dengan wanita. Maka kemudian terjadi perbuatan yang haram misalnya ya. Nggak bisa kita mengatakan itu. Kan sudah fitrahnya laki-laki tertarik terhadap wanita. Iya, fitrahnya begitu. Tapi kita melakukan atau tidak melakukan Allah hisab, karena kita punya pilihan. Dari awal kita punya pilihan, kita pergi apa enggak. Jadi misalkan kita semua manusia itu punya qadar tertarik terhadap harta benda. Jadi, tertarik terhadap harta benda, mencintai harta, mencintai uang, itu adalah qadar. Ketetapan dari Allah. Semua manusia umumnya seperti itu. Lalu kita ada kesempatan mau korupsi atau tidak. Ya, ini yang rawan misalnya kalau kita bagian pengadaan. Nah, ini rawan ya. Kita udah digaji. Lalu kemudian ada rekanan. Rekanannya memberikan apa istilahnya? Cashback. Nah, ini cashback. Secara hukum Islam, cashback itu tidak boleh kalau kita ambil. Tapi kalau cashbacknya itu dikasihkan institusi, itu boleh. Cashbacknya itu untuk institusi, karena kita sudah apa? Kita sudah digaji.
Jadi ketika ada cashback, kemudian nih cashbacknya untuk bapak, itu sudah kategori suap dalam Islam. Kita tidak bisa mengatakan yang namanya harta datang sendiri, yang saya suka, saya ini kan dari Allah. Iya, itu dari Allah. Tapi kita punya pilihan, kita ambil, kita sikapi sesuai dengan Islam apa tidak. Jadi kalau kita ambil untuk diri kita, itu nanti jatuhnya suap. Suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa. Karena kita tuh sudah digaji. Kalau sudah digaji itu ada pihak yang menggaji kita. Nah, uang yang kita terima itu hanya dari pihak yang menggaji kita. Tapi kalau kita ambil dari pihak rekanan misalnya, enggak bisa. Kecuali uang itu masuk ke institusi, itu lain cerita. Nah, jadi dalam hidup ini tinggal dilihat mana yang kita itu bisa memilih, mana yang kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, pastikan apakah Allah ridho atau tidak. Pastikan bagaimana aturan Allahnya. Apakah itu halal dan haram menurut Allah, itu seperti apa? Itu wilayah yang kita bebas memilih. Yang tidak bebas memilih, itu biasanya ya sikap kita ya kalau tidak bersabar, bersyukur ya. Tiba-tiba gaji kita naik misalnya, ini bagi menyenangkan, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Kita tidak milih, tiba-tiba dinaikkan gaji kita ya, itu kita bersyukur. Kita tidak bisa memilih, ternyata harga-harga barang itu naik misalnya ya, atau kita tidak bisa memilih jabatan kita kemudian tiba-tiba saja diambil ya, tiba-tiba kita diberhentikan dari jabatan kita, mungkin tidak bisa milih. Itu tidak usah pusing ya. Kenapa? Itu kita tidak hisap ya. Kalau jabatan itu diambil nanti kita kurang rezekinya, tidak begitu. Nah, ini pemahaman tentang rezeki yang tidak selesai berarti. Padahal rezeki itu, datangnya rezeki itu di wilayah yang tidak kita kuasai. Ikhtiar mencari rezeki wilayah yang kita kuasai. Jadi mencari rezekinya itu kita kuasai, Allah menghisap. Artinya kalau kita kerja keras, benar pekerjaan kita dalam rangka untuk menafkahi anak istri, Allah kasih pahala yang banyak itu. Nah, mungkin kita perlu bahas itu, pahalanya banyak. Tapi kalau wilayah rezekinya datang atau tidak dari ikhtiar kita, itu di luar kuasa kita. Itu kita tidak kuasa ya. Kalau kita ASN atau pegawai BUMN, itu banyak hal-hal yang sudah kita tebak ya. Misalnya gaji setiap bulan itu kita tidak, itu sudah bisa kita tebak. Tapi rezeki nanti tidak hanya sebatas itu ya. Tidak sebatas gaji, tapi yang banyak sekali hal-hal yang lain itu juga terkategori pada rezeki. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini memang kita perlu pahami, karena banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita tuh salah menyikapinya, sehingga banyak hal kita tuh terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kuasa kita, rugi kita. Jadi kita seringkali terlibat secara emosional, pusing tujuh geling, padahal itu di luar kuasa kita. Kita pusing tidak pusing nggak akan berubah keadaan. Maka kita sebagai seorang muslim fokus saja pada hal yang bisa kita kuasai, karena kita kuasai Allah menghisapnya. Bagi yang tidak kita kuasai, cukup kita bersabar, kita perdalam ilmu tentang sabar, kita perdalam ilmu tentang syukur, maka hidup kita akan lebih enak, lebih enteng ya, lebih enteng. Jadi pikiran kita tidak terkuras pada hal-hal yang itu di luar kuasa kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.